kita jumpa lagi hari ini di In Podcast by Inixindo. Hari ini kita akan membahas tema yang berbeda lagi dan tentunya dengan pembicara yang lebih spesial lagi hari ini. Saya kedatangan tamu dari salah satu teman komunitas nih yang ada di Surabaya, yaitu DSC. Dengan Kak Avandi. Halo Kak Avandi. Halo Mbak Cindy. Apa kabar Kak Avandi? Alhamdulillah Sehat-sehat ini ya baik-baik. di Surabaya. Ya, Surabaya sehat. apa kabar nih? Corona kayaknya masih sama aja ya kayak di Jakarta ya. Ya, samalah. Orang-orang juga kerja aktif ya, biasa. Untungnya WFO terus. WFO terus ya. Nah, by the way kita kenal sama Kak Avandi, gue sama Kak Avandi kenalan nih di komunitas ya, di DSC ya. Waktu itu kita kenalannya ya. Ya, di DSC Pens kita ketemu. Nah, kebetulan waktu itu kita ada event kolaborasi antara Inixindo dan DSC. Akhirnya kita sering main-main bareng lah gitu dan sharing-sharing bareng perihal IT. Nah, setelah sekian lama nih kita nggak ketemu, dengar-dengar nih Kak Avandi juga sempat menjabat sebagai ketua di DSC Unair gitu ya. Iya, betul. Ya, itu tahun berapa ya Kak ya? Tahun 2019. Jadi tahun 2019. Setahun setelah kita ketemu di Pens itu, terus kan udah jadi alumni dari DSC Pens. Nah, mulai mendirikan di kampus sendiri. Oke, di UNER itu ya gitu. Nah, sebelum kita kulik lebih jauh nih tentang kegiatan Kak Avandi selama di DSC sampai sekarang udah aktif di dunia profesional, pengen tahu dulu dong DSC itu apaan sih Kak Avandi? Oke. Ya, jadi DSC itu singkatan dari Developer Student Clubs. Dia itu komunitas dari Google Developers yang bertujuan untuk mengatasi gap antara skill set mahasiswa ketika udah lulus dengan kebutuhan skill yang dibutuhkan sama industri. Jadi Google itu melihat, oh ternyata banyak anak yang setelah lulus kuliah itu skill yang mereka punya itu masih belum sesuai sama apa yang dibutuhkan sama industri. Nah, jadi mereka bikin komunitas itu tujuannya gimana caranya biar apa ya, ada kayak satu proses pembelajaran dari antara mahasiswa. Jadi mereka itu punya harapan agar nanti ketika mahasiswa itu lulus, skill yang mereka punya itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Ada jadi mereka benang merahnya gitu ya, ya, kurang lebih ya. Betul. Nah, emang ini yang kita tahu lah ya, kita tahu kurikulum di dunia pendidikan kita memang kan update-nya agak kurang gitu ya Kak ya. Update-nya agak kurang, sementara teknologi kita yang dipakai di industri kita yang terutama di Indonesia ini berkembang terus gitu. Berkembang terus akhirnya agak-agak harus lari sebetulnya teman-teman mahasiswa kita ini tentang pembelajaran di dunia IT. Nah, kalau kita ngomong soal komunitas nih Kak nih ya, kan itu kan nggak ada paksaan kan ya, nggak ada paksaan untuk kita harus join atau kita harus aktif di situ kan, beda sama kita sekolah gitu kan. Kalau nggak masuk sekolah kena ASP nih ntar lagi gitu. Kena ASP. Nah, ini yang mendasari Kak Avandi buat ikutan, kayaknya aku butuh nih join sama DSC nih. Apa sih yang menarik dari DSC nih sebetulnya Kak? Oke, jadi sebagai mahasiswa IT ya, dari sebagai mahasiswa IT yang sebelumnya nggak punya ilmu tentang IT, jadi dulunya dari SMA. Kalau mungkin kalau teman-teman dari SMK pasti udah sedikit punya basic-basic kayak programming atau logiknya kayak gitu kan. Sedangkan aku nih yang bener-bener awam sama apa sih itu IT kayak gitu. Sama dong, aku juga anak SMA nih di sini. Kita tim SMA nih. Iya, anak SMA nih. Nah, dari situ pas kuliah programming kan waktu itu, terus sempat di semester awal-awal itu bingung banget. Ini gimana sih caranya? Logiknya gitu ya Kak ya? Kan coding-coding itu kan agak apa sih ini kan barang baru kan pastinya. Bahasa alien ya. Nah, dari situ terus dia sempat pertama kali ikut komunitas itu diajak temen. Itu namanya dulu di Sidoarjo Dev. Oke. Nah, itu bukan pertama DSC kali. dulu berarti ya? Bukan. Karena baru kenal DSC itu tahun 2018-an kan.
Lah, Oke. aku mulai join komunitas itu sekitar 2016 akhir atau 2017 gitu. Itu baru Oke. pertama kali join Mulai dari komunitas. awal kuliah berarti ya, Kak, ya? Udah Iya, mulai benar. aktif cari itu, komunitas di luar kampus Ya, malah? Emang ya. kalau di dalam kampus ini, ada semacam himpunan atau apa gitu? Hmm. Sampai harus cari di luar gitu, Kak? Ya, dulu waktu aku masih maba, Mhm, himpunan kebetulan kan jurusanku juga jurusan SI UNER, S1 SI mhm, UNER itu kan mhm, termasuk baru. Jadi mhm. waktu aku masuk kuliah itu himpunannya pun juga baru. Nah, kebetulan Oke. di program-programnya mereka juga belum ada komunitas IT. Mmm, Nah, baru dari situ kepikiran kan kenapa nggak coba cari di luar aja. Kebetulan juga ada teman-teman yang support juga, jadi mmm, mereka juga ngajakin, ayo belajar di luar aja gitu. Nah, oh iya, yuk. Nah, dari situ ternyata pas pertama kali ikut komunitas, ya asli bingung, Mak. Kan namanya ini ya, orang-orang komunitas kan cepet banget kan belajarnya. cepet banget. Nah, jangan kita kan bener-bener orang yang awam, terus baru baru dateng pertama kali diajarin itu kan, Mmm, kok gini banget, kok materinya udah advance banget gitu kan. Tapi dari situ bener-bener apa ya, impact yang paling kerasa itu ketika kita terlambat, itu mhm, si instrukturnya atau narasumbernya itu bener-bener nungguin gitu. Jadi mereka itu orang-orang komunitas biasanya, mhm. si pengisi acara, pengisi materinya itu bener-bener sabar gitu. Jadi kayak nuntun satu persatu, step by step, terus sampai sampai programnya jadilah gitu. Oke. Nah, dari situ bener-bener ngerasain impact-nya sih. Oh, ternyata komunitas itu enak ya kayak gini ya. Terus jadi ilmuku nambah nambah drastis waktu itu. Nambah banyak Bahkan ya? iya, bahkan dari yang belum diajarin di kampus itu waktu itu aku sudah punya beberapa basic dari situ. Terus sampai situ kepikiran nyari-nyari yang lebih lah. Sampai akhirnya di 2018 itu ketemu DSC PENS itu. Nah, Mmm. coba kan join pertama sebagai peserta. Oh, ternyata kayak gini ya DSC. Oh, DSC itu dari Google. Oke. Nah, kalau masuknya ke DSC PENS yang ketemu Mbak Cindy itu, Mhm. awalnya itu gara-gara aku ketemu sama ketuanya DSC PENS waktu itu, Mas Oke. Dana. Sama Mas Nah, Dana ya? ya Heeh ketemunya heeh. itu kebetulan di acaranya Google. Dulu itu ada namanya Google Developers Kejar. Sebelumnya mungkin Mmm. dikenal sebagai IAK atau Indonesia Android Kejar ya. Ya, sebelumnya masih Nah, Android aja, terus di tahun ya setelahnya ada mobile web ada spesialis mobile itu web kan? spesialis Mhm. juga. Kebetulan aku dulu terpilih dari Decoding untuk jadi fasilitatornya Kotlin on Android. Jadi yang Androidnya kan. Wih, heeh. Nah, terus si Mas Dana ini jadi mentornya yang MWS, mobile web spesialis. Mhm. Sama ini Xindo juga kan waktu itu ya. Iya, betul betul. Oke, Kita nah kolaborasi. ketemu di situ terus ya pastinya Mas Dana nggak tahu aku lah kan aku sebagai peserta biasa kan waktu itu. Cuman ya namanya kita bangun jaringan harus berani dong kenalin diri ke orang yang sekiranya bisa memperluas jaringan kita lah. Jadi Betul betul. iseng-iseng lah, Mas aku iya kenalan dulu lah, kenalan. Terus Mas aku ini Tapi Mas peserta Dana dari nggak DSC sengak kan PENS. waktu itu kan? Udah sengak sih. Udah sengak ya Mas Dana ya? Udah. Jadi pertama kali ketemu itu udah emang gitu Mhm. orangnya. Oke. Dia ya waktu itu ketemu terus ngobrol kan, ngobrol-ngobrol, tanyain gimana, terus tanyain kok bisa kok bisa jadi mentornya Android ya. Terus itu cerita-cerita akhirnya oke, mau nggak ditawarin sama Mas Dani nih, mau nggak kalau kamu jadi mentornya di DSC PENS? Oh iya Mas, boleh Mas. Nah, dari situ baru ketemu teman-teman DSC PENS yang lain, terus ketemu Mbak Cindy juga. Ya betul, Gitu emang ceritanya. di awal ketemu Mas Dana juga, Mas Dana aktif sekali sama Inixindo soal mobile web spesialis gitu. Terus Oh iya iya. akhirnya ke depan setelah kita, yang Google kejar itu, kita Iya, kolaborasi heeh. di DSC Pens kan dengan materi-materi yang Ya. lain gitu. Nah akhirnya kenal Mas Afandi, teman-teman community yang lain gitu. Nah yang saya lihat nih Mas di situ ya Mas ya, nah, Heeh. kan kebetulan saya dulu juga mahasiswa IT nih, mahasiswa IT ya Mhm. gitu, sama dari SMA. Nah, teman-teman komunitas ini kadang udah mempelajari yang belum ada di kampus gitu kan. Nah, Iya bener. referensinya ini teman-teman dari mana ya? Terus belajarnya itu kayak bener-bener asik gitu. Kita Mhm Sabtu Minggu mhm. ngopi gitu, ngopi bareng, Iya, habis itu heeh. kita ada studi-studi kasus yang teman-teman ciptakan gitu untuk kita belajar. Nah, Iya bener. ini nyangkut juga, saya pengen nyinggung dikit tentang gimana sih cara Mas membangun komunitas ini
tetap aktif gitu. Terutama pas Mas Afandi ini aktif jadi ketua di DSC Universitas Airlangga kan, gitu. Kiat-kiat Mas Afandi ini gimana sih komunitas ini biar aktif? Soalnya nih beberapa saya pernah join komunitas yang lain, bukan programming gitu kan. Kalau nggak ada yang nge-trigger gitu dalam grup lah, katakanlah grup WA nih. Ya. Sunyi mencekam, gitu kan, gitu kan. Pada ini ya kayaknya masalah umum ya itu ya di mana-mana. Iya, sunyi mencekam. Tapi pas kemarin nyoba sempet waktu itu join sama grupnya DSC, ada aja yang digosipin tuh ya di grup nih gitu. Ini gimana nih menurut Mas Wandi nih? Kiat-kiatnya apa nih? Iya. Jadi kalau menurut aku sendiri ya, berdasarkan pengalaman sih. Yang pertama mungkin dari ininya ya. Pertama kalau kita pengen bangun komunitas yang rame gitu, yang asik gitu. Jadi mungkin yang pertama itu yang perlu diperhatikan dari anggota-anggota kita sendiri. Jadi misalkan aku nih sebagai ketua. Nah, kunci utamanya adalah gimana caranya aku nge-manage teman-temanku yang ada di ini sebagai panitia juga. Itu gimana caranya mereka juga bisa enjoy gitu. Ngadain acara tiap Sabtu Minggu, tiap weekend kan. Nggak semua orang juga loh ya mau ngeluangkan waktunya buat ngadain acara kan, apalagi acaranya juga nggak berimpact secara langsung sih ke mereka, nggak berimpact secara materi juga kan, impactnya pasti secara soft skill dan jaringan, dan itu kan nggak semua orang sih menurutku mau terjun ke dunia itu kan. Nah tapi tinggal pinter-pinternya kita gimana caranya ngebuat mereka itu kayak nyaman gitu, apa sih yang kayak apa ya, yang bakal kamu dapetin dari sini itu apa, itu harus jelas dulu. Nah kalau mereka udah jelas, emang mereka sudah yakin mau mendedikasikan waktunya, baru nanti kita baru bisa ini nih, muncul ide-ide yang kreatif buat ini biar acaranya makin rame terus tetap aktif kayak gitu. Jadi kalau dulu aku di ini ya sempat ngadain acara itu yang rutinan di Untak, kebetulan dulu kerja sama Untak. Jadi tiap weekend itu aku ngadakan acara, Mbak. Kumpul-kumpul Judulnya itu aja atau gimana tuh? oh Showcase enggak, atau jadi gimana? dulu sistemnya kita kayak workshop gitu. Mirip kalau di DSC Pens dulu mungkin mirip kayak kampus workshop gitu. Yang dulu kan kalau nggak salah keliling ya di beberapa kampus. Nah, kalau yang aku kemarin itu cuma fokus di satu kampus di Untak gitu. Tapi ngundang teman-teman yang dari luar juga? Dulu tetap ngundang dari luar, cuman karena kita kerja sama Kaprodinya itu mereka setujunya untuk memprioritaskan anak Untak ya, jadi tetap mayoritas anak selama Untak gitu. Selama anak Untaknya masih memenuhi ya anak Untak aja sih kemarin. Cuman nggak menutup diri untuk yang teman-teman dari luar. Nah, itu tadi perihal kegiatan gitu ya, kegiatan yang ada di komunitas. Nah, ini Mas Afandi sebagai ketum nih ya, harus ada ide gitu ya untuk biar teman-teman ini gerak untuk belajar. Terutamanya kan ini bidang pendidikan kan. Nah, idenya Mas Afandi sendiri nih, oh teman-teman minggu depan nih belajar ini gitu. Karena ini teknologi baru contohnya gitu. Ini dapatnya dari mana sih? Atau Mas Afandi rutin dikasih masukan sama pihak Google kah? Atau Mas Afandi browsing sendiri kah biar teman-teman banyak wawasan atau gimana nih? Ya, jadi kalau di DSC sendiri karena ini kan terorganisir ya sama Google. Jadi dari Google sendiri itu juga sebenarnya ngasih kayak materi-materi gitu. Jadi oh kita ada event ini nih, misal Firebase Study Jam. Nah, mereka ngasih kayak apa ya, guideline materinya itu kayak gini, isinya itu tentang ini. Nah, kita nanti sebagai DSC lead, kita tinggal milih mana yang mau dimasukin ke acara. Tapi ya nggak terpaku sama itu sih, kita juga bisa ini misal punya materi sendiri kan, kita juga bisa ngadain pakai materi sendiri. Cuman nggak harus itu tadi pakai materinya Google terus gitu, enggak ya? Enggak harus. Cuman ya itu kan karena mungkin apa ya, kalau misalkan kita lagi buntu kan nggak selalu kan ide itu pasti muncul ya. Nah, kalau kita lagi buntu gitu terus Google nyediain, ya kenapa nggak pakai ini aja gitu kan. Terus kalau untuk sumbernya sendiri sebenarnya aku lebih ke ini sih Mbak, berdasarkan pengalamanku sendiri sih. Jadi selama kuliah itu
aku juga nyambi sebagai freelance ini di web sama mobile. Jadi dari situ kan aku juga dapat banyak study case kan. Apa yang sering muncul, terus apa sih yang Sering sering revisi dibutuhin berarti nih? orang. Sering Iya, revisi. iyalah pasti. Sering revisi nih Revisi itu tidak bisa dihindari. Oke. Nah, Itu. kalau itu perihal materi gitu ya. Iya, Mungkin kalau kayak Mas Fandi ini kan ikut beberapa komunitas gitu kan. Ikut beberapa komunitas. Mungkin anggotanya Mas Fandi juga ikut beberapa komunitas. Akhirnya di komunitas yang sama lebih banyak masukan gitu-gitu ya Mas ya kalau kita ikut komunitas gitu ya. Iya, dari komunitas itu sebenarnya kita bisa banyak belajar loh. Enggak Mhm. apa ya, kalau menurut aku sendiri di komunitas itu, misal kita gabung ke komunitas IT, kita di dalamnya nggak mesti belajar IT, nggak mesti belajar IT toh, ya kita bisa jalin relasi misalkan, Betul, terus betul. juga apa ya, misalkan, oh ternyata dia anak IT tapi dia pinter desain juga. Nah Oh, gitu. kebetulan dia kan ada kemungkinan juga kan dia gabung di IT sama di komunitas UI UX misal. Nah terus kebetulan kita lagi nyari orang, kita ada project, terus kita nggak bisa bagian front end-nya nih, karena kita mungkin lebih lebih jago di logiknya daripada di UI kan. Nah kebetulan ketemu nih di komunitas, ketemu orang yang, oh dia jago UI UX, terus juga jago front end-nya, kenapa nggak diajak aja sekalian bikin project gitu kan. Jadi Wah, ya banyak banget sih manfaatnya kalau menurutku. yang jelas nggak kalau Sabtu Minggu mau main gitu kita nggak kekurangan temen lah ya Mas. Karena Enggak lah, teman-teman banyak gitu ya di community yang buat banyak banget. main dan Aku sharing. aku dulu malah pernah loh Mbak di komunitas itu sempet Hah? malah ketemu orang-orang yang pengen bikin startup. Nah, Oh iya? jadi iya sering sampai pernah juga ditawarin mau nggak join startupku. Jadi aku punya ide gini gini gini. Nah, jadi apa ya? Buat teman-teman terutama yang mau ini nih, pengen bikin usaha atau startup ya. Kalau misalkan cari tim di komunitas tuh banyak banget. Jadi kita punya ide apa, kita butuhnya apa, itu nyari di komunitas ada semua. Sebetulnya memang Butuh, komunitas ini nggak cuma belajar doang ya Mas ya, jadi oh bisa sharing iya, ide akhirnya bisa sharing profit juga akhirnya ya iya dari dong situ. pasti. Nah, Bahkan kita hmm. mungkin bisa nemu klien juga loh di situ. Oh iya juga. Iya kan? Teman-teman kan yang suka suka freelance nih di situ kan Iya, sharing-sharing gitu ya. bisa Apalagi kalau sharing-sharing. kalau yang project-project yang lumayan gitu kan, project-project yang Bener, lumayan kalau full stack juga bikin tipes heeh. juga ya Mas ya, kalau kalau Iyalah. sering-sering full stack. Nah, ini Mas Fandi kuliah waktu itu. Hmm. Kuliah aktif gitu. Terus komunitas Aktif di kuliah. beberapa tempat juga aktif. Freelance Hmm. juga aktif. Piknik juga aktif nih. Nah, Iya dong, piknik harus itu. wajib kan? Nah, ini Mas Wajib. Fandi ngatur waktunya gimana sih? Bukannya di mana di UNER juga jadwal kuliahnya padat setahu saya ya? Ngatur waktunya nih Eh, gimana nih Mas Afandi? ya jujur sih kalau waktu ya nggak ini ya. Maksudnya kalau aku sendiri waktu itu nggak seperfect teman-teman yang lebih, maksudnya banyak yang lebih inilah lebih disiplin soal waktu. Kalau aku dulu ya sering sih kalau masalah waktu itu keteteran itu pasti karena kan Pasti. banyak banget aktivitas. Tapi ketika banyak hal yang terjadi dalam waktu bersamaan, tetap kan kita punya skala prioritas kan. Betul. Mana yang mau didulukan, mana yang dikorbankan. Ya pinter-pinter ini sih, pilih mana yang diprioritasin, mana yang dikorbankan. Kan kalau aku sendiri dulu nggak mungkin ngorbanin kuliah, jadi tetap kalau misalkan waktunya kuliah ya kuliah. Jadi yang misal kayak komunitas atau travelingnya dikurangi, freelance-nya juga dikurangi gitu. Tapi akhirnya semuanya terselesaikan dengan baik gitu-gitu ya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Mas Afandi lulus tahun berapa nih dari Universitas Erlangga nih? Lulus jalur corona tahun 2020 Oh, kemarin. tahun corona. Berarti Jalur wisudanya corona. lewat online juga dong ya? Iya dong, lewat Zoom. Lewat Zoom juga. Kalau boleh tahu skripsinya ngambil apa Mas Afandi? Android juga Kemarin, pasti? oh tidak dong. Oh tidak? Jadi kemarin ini, ya emang dulu sempat bimbang kan. Jadi selama freelance kan Android sama web. Tapi pas di akhir semester itu sempat bimbang mau nerusin di Android atau web atau pindah ke yang lain. Soalnya di satu sisi udah mulai bosen nih di Android sama web. Iya, by Hampir the way setahunan kan. soalnya tiap tanya
Mas Afandi nih di teman-teman komunitas atau saya misalnya cari referensi nih, ini ada project Android nih, langsung, oh itu tuh si Afandi aja tuh, gitu. Kak Afandi aja tuh, gitu. Jadi kayaknya Mas Afandi ini brandingnya, oh anak Android nih, gitu. Malah skripsinya nggak ngambil Android, heran saya. Enggak. Kemarin ini sih sempet nyoba hal baru. Jadi kemarin pas di akhir semester iseng-iseng data science kayaknya keren nih. Pilih data science. Wih, data science. Iya, data science. Jadi kemarin Tentang apa tuh, ambilnya Mas? ini sentimen analisis tentang zonasi sekolah. Jadi sempat rame kan itu zonasi sekolah itu tahun berapa itu ya? Tahun 2019 20-an 2019 gitu ya. ya tahun segituan kan. Sempat rame. Terus di Twitter juga banyak kan datanya. Sempat booming. Nah, dari situ aku ngambil data Twitternya terus dilabelin. Jadi aku metodenya pakai KNN, supervised learning. Terus dari situ di learning sampai ketemu di setiap provinsi itu ternyata orang yang bersentimen positif itu ada sekian persen gitu. Tentang Dari tweet-tweet itu tadi. sekolah itu tadi ya. Nah, dari hasil outputnya itu ditampilin di ini kayak SIG gitu, sistem informasi geografis. Jadi outputnya kita bisa lihat per provinsi itu ada berapa orang yang punya sentimen positif dan negatif terkait itu tadi zonasi sekolah. Oke, ini tadi nyangkut juga soal Twitter. Berarti Mas Afandi ngambil datanya itu dari beberapa media juga atau juga survei ke lapangan atau gimana tuh, Mas? Kalau untuk sumber datanya kemarin cuma ambil dari Twitter. Cuman untuk memperkuat latar belakangnya, aku ini Mbak interview ke orang ini dinas pendidikan. Jadi kebetulan dulu itu dinas pendidikan Jatim. Karena kan aku konteksnya mau nganalisis sentimen orang di setiap provinsi kan. Nah, untuk samplingnya itu aku ngambil di Jatim. Oke. Nah, outputnya ini sendiri biasanya digunakan untuk apa nih, Mas? Gitu. Kalau kemarin sih tujuannya, harapannya itu nanti bisa dipakai sama pemerintah. Tapi nggak tahu ya kan ini skripsi ya. Jadi cuman baru kebayangnya aja. Jadi harapannya itu kalau misalkan sistem itu nanti bisa terrealisasi di skala besar, itu nanti harapannya bisa dipakai untuk mantau. Jadi ketika pemerintah mau revisi kebijakan tentang zonasi, harapannya pemerintah itu juga bisa mempertimbangkan apa sih pendapat masyarakat tentang kebijakan yang sekarang diterapkan itu. Jadi nanti harapannya dari situ kan bisa ini kan, jadi kayak rekomendasi. Oh ternyata kalau misal kalau di jarak batas jaraknya berapa sekian kilo, oh ternyata masyarakat nganggapnya ini masih terlalu apa ya? Masih ada daerah-daerah yang ternyata nggak ada sekolah SMA negerinya. Kemarin itu kan yang rame kan. Iya, karena sekolah yang deket-deket dipandang kurang bagus levelnya gitu ya. Ya, terus juga ada kasus juga kan di satu daerah ternyata nggak ada sekolah negeri, jadinya orang-orang yang apa ya dikatakan ekonominya menengah itu akhirnya pergi ke swasta yang notabene lebih mahal kan. Nah kayak gitu-gitu yang sebenarnya pengen diselesain. Jadi mereka itu si pemerintahnya ini bisa tahu, oh ternyata masyarakat itu kendalanya itu di sini loh, kayak gini loh ini. Gitu. Oke, itu mengenai pengambilan keputusan. Sebetulnya itu semua bisa jadi bahan pertimbangan untuk pimpinan kita ya, entah itu di perusahaan atau Iya, di instansi gitu. Nah, ini benar-benar baru tahu nih, Mas. Dan itu kalau diterapkan memang kita bisa ambil beberapa sumber data misalnya dari Instagram atau dari mana gitu juga ya. Nggak cuma dari sumber satu data kan? Iya, sebenarnya bisa sih. Kalau mungkin ya kalau di skala industri yang real case-nya pastinya nggak berdasarkan satu sosmed kan. Kan soalnya sekarang ada Instagram, ada Facebook, terus selain Twitter juga mungkin ada sosmed-sosmed baru yang lainnya nanti kan. Nah, itu semua sebenarnya sumber data. Kita bisa ambil semua data dari sana. Nah, itu juga kita kemarin juga sempat podcast nih, ngundang Bu Mirna, membahas tentang data science. Juga sempat kesinggung soal kalau salah satu toolsnya yang dipakai itu Orange gitu di situ. Orange ya. Iya. Nah, di data science itu kita sempat bahas profesi-profesinya nih, Mas.
ada data analis, ada juga data engineer gitu ya. Nah, saya dengar-dengar nih Mas Afandi sekarang profesionalnya aktif di data engineer nih sekarang. Iya, betul, Mbak. Nah, itu di mana tuh Mas Afandi Di aktif sekarang? Surabaya sih. Kebetulan Surabaya. kemarin join sama PT Mitra Informatika di Surabaya, tepatnya di Wiyung. Oh, di Jadi Wiyung. itu startup yang fokus di ini telco. Jadi kerjasama dengan beberapa telco industri di Indonesia. Oke, nah kemarin juga kita masih nyebut judulnya doang nih Mas. Pas banget kedatangan tamu Mas Afandi yang benar-benar kerja di data engineer. Boleh diceritain Mas, kerjaannya data engineer ini, seorang data engineer ini seperti apa sih? Tiap harinya data engineer ini ngapain sih Mas? Oke, tiap harinya maintain data yang pasti. Maintain Jadi data, oke. gini, data engineer itu simpelnya, misal nih, kan di role data itu ada tiga jenis pekerjaan kan. Ada Yap. data scientist, ada data analis, sama ada data engineer. Yap. Nah, dari yang aku pahami sendiri, jadi si data engineer ini kayak ujung tombaknya gitu. Jadi yang pertama kali berinteraksi sama data itu si data engineer. Karena dia yang mengumpulkan dari berbagai sumber. Misal, kalau di telco sendiri itu kita ada namanya OSS, atau mungkin kalau yang kita sering tahu itu ada tower-tower gitu kan, BTS. Nah, setiap BTS itu nanti punya datanya sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai data engineer, kita itu mengumpulkan data dari berbagai sumber data tadi. Ya, sumber datanya dari BTS tadi. Kalau kita nyebutnya biasanya OSS. Ada OSS. Nah, di situ nanti kan data itu kan banyak ya. Terus juga kebutuhannya apa aja yang mau diambil, apa aja yang mau dianalisis, variabelnya apa aja itu kan juga banyak. Dan itu real case-nya itu tersebar di mana-mana. Jadi katakanlah satu BTS produce dalam sehari produce 2 data. 2 data anggaplah 2 file gitu ya. Tapi di satu file itu jangan harap datanya udah terstruktur rapi gitu. Oh, enggak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi datanya itu benar-benar apa ya, random banget gitu kan, berantakan banget. Ya mungkin beberapa vendor jaringan itu ada yang datanya emang sudah udah bersih, ditatain gitu udah ya. ditata. Jadi kita tinggal parsing-parsing biasa. Cuman ada juga nih beberapa yang benar-benar nggak rapi banget. Jadi butuh effort besar untuk nyari satu variabel tadi itu. Nah, kayak gitu itu kerjaannya tiap hari. Jadi parsing data, terus ngumpulin data. Terus kalau yang paling populer nih istilahnya di data engineer namanya ETL atau extract, transform, load. Jadi ada itu 3 ngapain tahap. tuh? Itu ngapain tuh? Oke, yang pertama ekstrak lah. Dia kayak parsing-parsing tadi. Jadi kita ngumpulin data dari berbagai sumber, dikumpulin jadi satu, terus kita pilah-pilah nih mana aja yang mau diambil. Itu masuk tahap ekstrak. Oke. Nah, terus masuk transform itu nanti kayak misalkan aku tadi kan bilang ada data yang susunannya nggak rapi banget, ada yang udah rapi banget. Nah, gimana caranya biar memudahkan kita buat ngambil datanya, misal ngambil nyari variabelnya tadi, kita butuh ngetransform tadi, Setelah ngetransform diekstrak itu tadi kan iya, ya. setelah diekstrak. Jadi setelah diekstrak, ditransform, dirapiin datanya, dibersihkan datanya, baru di load. Load ini tahap paling terakhir, biasanya bisa di-outputkan lagi. Jadi proses ya. Proses itu bisa di-outputkan jadi file lagi, terus filenya yang disimpan, bisa juga data-datanya tadi langsung di-input ke database. Nah, nanti ketika data ini udah disimpan, entah itu dalam bentuk file atau dalam bentuk database gitu, nah nanti data ini bakal dikonsum sama si data analis dan data scientist. Jadi ibaratnya kita yang pemasok gitu lah, pemasok data si berdua itu, data scientist sama data analis. Oke, ini jadi ngumpulin dulu ya. Iya, yang ngumpulin. Dan mengolah lah, saya kalau nangkepnya ini ngolah dulu data ini sampai siap diolah lagi, olahan tahap 1 gitu ya. Olahannya tahap 1. Nah, kalau ngomong data engineer kan nanti ngobrolnya sama data analis sama data scientist gitu ya Mas ya. Iya, benar. Ini ruang lingkupnya ini gimana sih Mas kalau di kantornya Mas Afandi ini?
ruang lingkup apa nih data engineer-nya? Data engineer dengan data analis itu seperti apa hubungannya, Oke. terus dengan setelah data ini diolah oleh data scientist dan data analis terus diapain lagi nih? Keren nggak Ya, tuh? kalau Hmm. pada umumnya, jadi setelah data itu udah dibersihkan sama data engineer, terus di-upload kan ke apa ya, ke data warehouse atau ke database, itu nanti biasanya output-nya kalau dipakai di data analis, mereka ini ya, ngehasilin insight-insight baru dalam bentuk report biasanya. Jadi kalau setauku kalau di data analis nanti mungkin output-nya dalam bentuk dashboard gitu. Jadi bisa kayak, oh ternyata selama setahun tuh performa apa ya? Kalau misalnya kita ngomong di konteks ini nih, penjualan atau toko. Nah, kalau si data analis itu nanti mungkin output-nya, oh ternyata penjualan kita selama setahun ini loh naik. Ternyata terus dilihat lagi kan, yang bikin naik ini apa? Misalkan karena kita di pandemi, terus ternyata kebutuhan masker sama face shield itu meningkat. Oh ini yang bikin bikin penjualan kita naik secara drastis. Terus yang bikin revenue-nya paling gede itu ada di mana sih? Nah kayak gitu-gitu sih menurutku ada di data analis. Kalau data scientist sendiri itu lebih ke ini, ke prediction. Jadi kayak forecast. Oh, di setahun ini penjualan kita naik kayak gini. Terus si data analis ini, si data scientist ini bisa nge-forecast setahun ke depannya itu penjualan barang itu gimana, apakah menurun ataukah meningkat lagi kayak gitu. Oke, jadi saya tahunya ini tentang pekerjaan ini ya Mas ya, tentang data engineer, data analis, sama data scientist. Ini masih baru-baru banget kan? Baru-baru Kalau banget atau dulu ada nama profesi yang beda, tapi kerjaannya sama? kalau setahuku ya kalau Hmm? di Indo yang baru, di Indo ini baru hype sekarang. Tapi kalau Hmm. di luar-luar sih udah dari dulu sih. Jadi Udah kita dari kayak dulu ya. terlambat sekian tahun gitu. Oke, tapi kita berusaha mengejar ke arah situ Iya tentunya ya. pasti. Nah, berarti kan ini artinya demand-nya masih tinggi kan Mas tentang Masih, profesi masih. ini ya. Terutama kita udah mulai banyak ke produk-produk digital gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau nyemplung nih kayak Mas Afandi, tentunya peluangnya masih cukup tinggi nggak sih Mas ke depan atau gimana menurut Mas Fandi? Kalau menurut aku sendiri sih cukup tinggi ya, karena berdasarkan beberapa survei atau riset yang dilakukan sama orang-orang itu, eh, data ini kan tiap hari makin banyak ya. Sosmed tiap hari juga ada lagi yang baru, kayak kemarin Clubhouse baru kan Nah, yang lagi ini booming. Mas Afandi sempat ngeriset soal kebutuhan pekerjaan di Indonesia juga nggak lewat Oh data belum belum scientist ini? belum Kirain udah nerapin sampai situ nih. belum ini sih belum ada waktu buat ini nyoba explore lagi. Soalnya di tas di kantor juga masih banyak. Masih data engineer ya fokusnya Iya. ya. Nah, itu tadi balik ke kerjaan itu tadi. Gimana nih menurut Mas Afandi tentang entah itu data engineer, entah itu eh, tentang data analis atau data scientist. Peluang pekerjaan ini buat teman-teman terutama yang udah aktif di komunitas nih, oke nggak sih? oke banget sih sebenarnya. Hmm. Cuman kan ya ini kan karena ke depan kayaknya bisnis-bisnis sekarang itu kan mulai banyak yang transformasi ke bisnis digital kan. Hmm. Banyak yang dulunya nerapin offline sekarang mulai punya aplikasi-aplikasi sendiri, Hmm. terus punya sistemnya sendiri. Jadi arahnya emang ke ke arah dunia digital semua kan. Nah, di dunia digital pastinya kita berhubungan sama data, di mana data itu nantinya akan berguna banget. Terus juga data itu juga datangnya bakalan besar banget ketika sekian tahun ke depan. Jadi ya prospeknya pastinya di bidang data ini pasti bagus sih kalau menurutku. Karena emang kebutuhan di depan kayak seperti itu. Kita tahu sendiri data itu nanti ke depan semakin besar, semakin banyak, Hmm. dan sekarang pun keberadaan data itu kan berharga banget ya. Jadi Betul. ke depan itu pasti butuh orang-orang yang Yang bisa pinter nganalisis ngolah data. data gitu Nah, ya. kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih emang peluangnya masih gede banget dan terutama teman-teman yang baru masuk ke dunia IT masih banyak kesempatan untuk nyemplung nih dengan cara yang sama yang udah dilakuin sama Mas Afandi nih contohnya. Nah,
Kalau gitu nih Mas, nih katakanlah gue nih mau masuk data engineer, anak baru anak Ngeri. baru anak baru Iya. gitu, anak baru gitu. Pertama kali nih Mas, yang perlu gue pelajari nih apa gitu? Harus jago Oke. matematika nggak sih kalau gitu? Oh, enggak, Oh enggak. enggak ya? Jadi gini. Ih, jadi udah merinding duluan nih sekarang nih. Jadi gini, dulu itu Mhm, sempat juga kan aku sharing-sharing sama kakak tingkatku di heeh, kampus. Kebetulan beberapa dari mereka ada yang jadi data scientist, ada yang jadi data engineer dan hmm. sama data analis kan. Dulu nih obsesiku ya sampai sekarang sebenarnya Oh itu masih oke. kepengennya jadi data scientist. Jadi data Oke. scientist. Cuman di data scientist itu berdasarkan kemarin ya ketika ngelamar-ngelamar kerja, pas ngelamar-ngelamar kerja itu Mhm, tak lihat-lihat kok kayaknya kalau kalau apa ya, di industri-industri itu kayaknya lebih mengutamakan yang punya master degree gitu. Jadi kalau untuk mmm, S1 tuh butuh pengalaman yang banyak banget banyak dulu ya? untuk bisa terjun ke sana. Ya karena kan kalau menurutku sendiri data scientist kan berhubungan sama keputusan ya nanti. Mhm Kalau mhm. misalnya kita nggak punya pengalaman terus kita terjun ke sana kan bahaya juga. Itu kan lebih lebih Bisa krusial salah-salah, arahnya. bisa Nah, repot nih nanti nih. iya kalau kalau berhubungan sama matematika tadi, Mhm jadi kalau di data engineer mhm ya, itu mhm. fokusnya lebih lebih berat ke programming-nya sebenarnya. Jadi Oke. kita Biasanya malah pakai sebenarnya bahasa apa tuh, Mas? kalau yang paling umum Python sih. Python ya? Cuman aku di kantor pakai Java. Hah? Pakai Java malah Iya ya? pakai Java. Dengar-dengar malah kalau field-nya data science, terus apa, data engineer atau analis ini Python sama R kalau iya nggak Oh sih? iya, heeh, yang paling umum itu. Oh ternyata bisa juga pakai Java ya? Bisa. Jadi Bis kalau di real case-nya mhm, nggak harus pakai Python sih. Sebenarnya pakai apapun bisa, mmm, cuman kan kalau di Python enaknya kan semua library itu udah ada kan. Jadi kita mmm, tinggal pakai gitu kan. Nah, kalau kalau di kantor nih pakai Java karena ya mengutamakan kalau bisa bikin sendirilah gitu. oke. Nggak Nah bergantung sama library. nah pertama kali nih, kan dulu Mas Afandi ini anak Android banget kan. Iya, iya. Android, Avandi Android gitu kan, Avandi Android gitu. Nah, pas mau mutusin ngambil skripsi data science ya atau Ah, tentang data-data ini, apa yang pertama Mas Fandi pikirin nih yang, "Oh, kalau masuk ke sini nih harus bisa ini dulu nih," gitu? Atau tools apa sih misalnya kalau kita belum bisa, Java atau misalnya Python nih, yang paling hmm. gampang buat temen-temen nih yang masih baru masuk jadi mahasiswa, biar ngasah tentang logika kah? Atau harus bisa Excel kah? Atau matematika yang saya bilang tadi itu? Oke, ya. Mmm, Iya, sebenarnya kalau di data science itu matematika itu jadi skill yang ini ya, mandatory sih sebenarnya. mmm, Tapi dari sudut pandangku, dari mhm, aku yang berangkat dari jalur programmer, mhm. tanpa expert di bidang matematika, kalau aku sih dulu belajarnya dari Python dulu. Karena emang Oke. dulu Saya itu kira Mas aku nanti Mas bikin bikin program kalkulator gitu buat ngitung dulu. enggak Oke, dong. jadi Ya, belajar Python ya? iya, dulu itu Mmm, aku belajar Python juga dari nol karena mhm, di kampus pun nggak diajari ya Python, nggak dapat materi Python. Jadi benar-benar belajar itu di akhir-akhir kuliah semester 7 itu baru belajar Python gitu gimana. Belajar Python, terus semua library-nya yang dibutuhin di data science kayak kalau di Python ya mhm, mhm, scikit-learn itu yang mmm, dibutuhin kalau mhm, buat ini. Terus Pandas itu buat iya, untuk ngeload datanya kan. Terus juga Matplotlib sama Seaborn buat visualisasi data. Jadi kalau step pertama sih dari jalur programmer ya, mmm, digarisbawahi jalur programmer ya. jalur programmer ya? Itu kalau Oke aku sih logika dulu, jadi Python-nya dulu, Python. Kita oke, jadi buat yang programmer, mhm, terus kayak aku juga nggak jago di matematika, nggak usah khawatir. Jadi jalur itu banyak ya, nggak harus dari matematika dulu, nggak harus pinter statistikanya dulu. Jadi kita mmm, juga bisa pinter programmingnya dulu. Dari situ mungkin nanti kita lebih lebih mudah paham mempelajari statistika jalur programmer. Kayak misalkan, oh ternyata eh, apa ya yang sulit ya? Misalkan mahamin matriks nih, matriks. mmm, Nah,
ternyata kalau kita bikin matriks kayak di matkul-matkul gitu kan nulis kan. Ya. Mungkin kita belum tahu fungsinya buat apa. Tapi ketika kita udah masuk ke Python-nya terus pakai NumPy misal, itu kita baru tahu, oh ternyata data itu nanti direpresentasikan dalam bentuk matriks. Jadi bentuknya itu kayak gini. Nah, terus nanti dari bentuk ini tuh ngolahnya itu juga kayak gini. Makanya itu matriks itu dibutuhkan di bidang ini karena buat nyimpen data misal. Jadi kayak struktur datanya itu kayak gimana. Jadi itu sih baru bisa paham sisi matematika atau sisi statistikanya dari programming tadi. Oke, itu tips untuk anak programming yang mau hijrah gitu ya. Hijrah ke pemrograman yang lain, bahasa pemrograman yang lain. Mendingan daripada kita sibuk mikirin kita bisa matematika atau enggak, statistik atau enggak, mendingan cobain dulu deh, terutama masalah ini bidangnya Mas Afandi, data engineer atau data science ini, coba mungkin belajar Python itu tadi ya Mas ya. Iya, benar. Nanti di dalam situ adalah itu tentang tools-tools yang membantu untuk kita belajar matematika, statistik, dan lain-lain gitu. Nah, kalau di DSC sekarang nih, angkatannya setelah Mas Afandi juga membahas topik-topik yang kayak begini nggak sih Mas? Barangkali teman-teman kita yang di Surabaya pengen join juga gitu. Kalau kemarin sih yang aku follow up dari teman-teman DSC yang sekarang lagi ngejabat nih, terakhir sih ngadain ini tentang Android ya, kalau nggak salah. Android sama web gitu. Kemarin topiknya tentang Firebase sih. Ngundang ini GDG Flutter. Oke, itu lagi hype juga tuh tentang Flutter itu tadi Iya, tentang ya. Flutter itu. Oke gitu. Mungkin ada tips dan trik tambahan nih Mas untuk teman-teman kita yang pengen jadi data engineer. Kayak Mas Afandi, terutama yang teman-teman masih baru masuk nih. Baru masuk tapi angkatan corona yang baru masuk ya Mas. Bukan yang udah lulus kayak Mas Afandi gitu, yang baru masuk gitu. Kalau dari aku sendiri sih back to basic ya. Di level apapun, baik itu dia udah lulus, baru masuk, yang paling penting itu basic. Jadi kalau kita kayak apa ya, percuma kita tahu banyak hal kayak, oh aku bisa bikin ini, bisa bikin ini, tapi kalau ditanyain basic kayak OOP, kamu bisa OOP nggak sih? Terus coba praktekin OOP gitu. Itu paling susah. Tapi, ya itu kan, dia bisa bikin aplikasi yang macam-macam, tapi kalau dia nggak paham OOP-nya ya percuma gitu kan. Jadi yang paling penting sih menurutku back to basic, pelajarin lagi OOP itu apa, terus konsepnya itu implementasinya nanti kayak gimana. Karena itu nanti benar-benar dibutuhin banget. Juga kalau misalnya kita tahu OOP gitu, kita mau pindah ke bahasa lain itu lebih mudah ya Mas ya, karena kita memang dasarnya udah dapet di situ ya. Dasarnya udah dapet di situ. Paling jadi cuma kayak ganti baju doang kan gitu. Nah, iya benar. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup ada quote mungkin dari Mas Afandi? Quote apa ya? Ya ini sih mungkin jangan kalau capek istirahat bukan berhenti. Oke, thank you banget buat Mas Afandi. Nih kita akan ketemu lagi sama teman-teman komunitas yang lain ya buat sharing-sharing pengalaman mereka itu seperti apa gitu untuk survive nih belajar tentang IT gimana, terus mereka kok bisa freelance juga gimana, terus aktif di community sampai akhirnya benar-benar profesional di bidang IT. Thank you banget Mas Afandi atas sharing-sharingnya. Sehat selalu ya di Surabaya. Sampai jumpa. Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di Surabaya ngopi-ngopi bareng. Di Jakarta juga boleh loh Mbak. Boleh dong. Semoga ini corona ini tengah tahun ini udah selesai akhirnya kita bisa ketemu lagi di kota manapun itu. Gitu. Iya, siap. Thank you Mas Afandi. Salam kompeten. Yoi, Mbak.